Selamat datang kembali di Solusi Channel. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini. Tentunya kamu tidak salah klik. Karena apa? Karena pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan menakluk ikan gabus. Di sini ada fakta terbaru dari ikan bahwasanya untuk ikan besar seperti gabus itu kita tidak perlu menggunakan ikan yang kawan besar dan tentunya yang intinya hebat gitu kan, untuk kedalaman berapa meter itu berapa itu. Jadi kita hanya membutuhkan spek kecil pun bisa menaklukkan ikan gabus seperti yang sudah ada di depan saya ini. Nah, struk ikannya yang ada di depan saya ini adalah tipe PS murni ya. Ini tipe PS murni. Tipe ini adalah tipe aman untuk penyelaman, juga mengurangi hasil patungnya. Jadi kemarin sempat kita gunakan ya, terpaksa menyelam gitu kan. Terpaksa ini tenggelam, namun nyatanya kita lanjutkan tidak ada reaksi apa-apa dan kita pun tidak terkena. Hanya sedikit bingung gitu aja. Dan ini sudah banyak menaklukkan ikan gabus di berbagai medan. Oke, bagaimanakah spek dari struk ikan ini? Lalu yang perlu dihasilkan adalah outputnya berapa? Berikut penjelasannya. Yuk. Oke, langsung akan saya jelaskan. Di sini saya menggunakan struk ikan primer sekunder atau PS murni. Jadi primer sekunder itu adalah gulungan primer dan sekunder itu tidak menyatu, jadi sendiri-sendiri. Jadi output daring dan setik kita ambilkan dari sekunder. Nah, sedangkan untuk sistem operasi magnetiknya atau daya tarik magnetnya itu ada pada gulungan primer, sehingga aman ketika kita celupkan di air untuk saklar, tidak akan menyengat kita. Karena apa? Karena outputnya ada di sekunder seperti itu. Jadi magnet itu terserap semua di gulungan sekunder. Untuk spek ini spek kecil ya, namun untuk kedalaman 1 meter itu masih mampu. Bagaimana rahasianya? Nah, tentunya teman-teman bertanya-tanya kan, apa rahasia dari struk ikan ini? Kok bisa menaklukkan gabus di kedalaman 1 meter? Jadi semua tidak terlepas dari yang namanya keahlian, juga kekuatan struk, kan seperti itu. Akan saya jelaskan. Di sini biasa saya menggunakan spek 24 volt ya. Spek 24 volt. Sekedar cerita, ini saya buat berdasarkan hasil nimbrung atau hasil sharing dengan sesama strummer ya. Sesama strummer yang beliaunya ini sudah lama menggeluti dunia strum untuk mencari ikan. Dia menggunakan kawat kecil gitu. Dia menggunakan kawat kecil dan tipenya primer sekunder. Saya tanya, saya kupas, nah hasilnya seperti ini. Jadi ini untuk primer itu nggak besar, cukup 0,8 ya. Primernya ini cukup 0,8, tidak sampai 1 mili. Dan sekundernya sendiri 0,5 ya kan? Kok bisa menaklukkan gabus? Jadi seperti ini. Untuk keren ya, ketebalan keren 1,5 yang terlilit adalah 8. Jadi panjang total ini adalah 10 cm. Panjang totalnya adalah 10 cm. Untuk platina saya gunakan kombinasi 2 jenis mata platina ya, 2 jenis mata platina. Kalau temanku tadi yang saya ajak sharing itu platinanya masih menggunakan platina kijang gitu. Jadi
beda dengan yang ini. Kalau ini lebih kuat. Jadi ini saya kombinasi dari mata gergaji circle dan mata bor beton. Ada dua jenis platina yang saya kombinasi untuk membuat setrummikan ini agar lebih kuat. Kemudian lagi biasa saya menggunakan kapasitor. Ya, kapasitor lebih simpel dan apa istilahnya, hemat biaya kan seperti itu. Kalau kita ground condition memang lebih bagus, namun tidak menutup kemungkinan kapasitor juga bisa membuat setrummikan untuk menaklukkan buruan kita. Oke. Spek 24, gulungan 0,8 dan 0,5, platina kombinasi dua platina, mata insert dan bor beton, mata insert, mata circle dan bor beton. Ini adalah kapasitor. Jumlah gulungan, nah yang ditunggu-tunggu ya ini. Ternyata gulungan itu kita jangan terfokus pada sedikit gulungan. Kita buat gulungan biasanya kan 300 gitu kan. Dulu sepengetahuan saya, pengalaman saya, kalau saya membuat gulungan 300 itu untuk 2 aki atau 24 volt. Kalau kurang dari itu 1 aki kan gitu. Tapi ini pengalaman kawat kecil saya uji coba dengan panjang keren 8 yang terlilit 0,8 saya gulung sebanyak 5 sap ya. Untuk primer saya gulung sebanyak 5 sap. Kemudian untuk sekunder 0,5, nah ini 0,5 kecil sekali. Nah, 0,5 saya gulung berapa? 7 sap ya, 7 sap. Oke. Dan ini kalau kita tes dengan avometer, ya ini ya, itu nggak sampai 100, sisanya nggak sampai 100 ya. Kalau ini udah nyala, sisanya nggak sampai 100, di kisaran 80-75. Tapi kenapa mampu menaklukkan gabus? Semakin kecil kawat, voltase semakin besar, gitu kan? Daya sengatnya pun semakin sakit, gitu. Daya sengatnya semakin sakit dibanding kawat yang lebih besar. Intinya itu. Jadi ikan gabus kena sengat voltase, dia akan lebih mudah keluar. Kita coba dan akan kita buktikan. Lampu nyalanya pun nggak seterang yang yang spek besar gitu. Kita nggak perlu ngetes 300, 500, nggak perlu. Lampu fungsinya hanya untuk setting top platina. Oke, setting top platina. Ini dia, kita coba nyalakan. Nah, perhatikan ini, kelihatan nggak? Nggak sampai 100 kan? Di kisaran 80. Dengan nyala strom ikan seperti ini sudah mampu menaklukkan ikan di kedalaman 1 meter. Bahkan kalau ikan kecil pun ya, biasanya ikan kecil itu kan sulit ya kan? Ikan kecil itu sulit kalau dia melewati jarak 2 jengkal gitu ya, dia ketarik ya, 2 jengkal seperti itu ketarik dia. Ikan wader gitu kan, udang itu udah terasa. Ini kalau spek ini saya gunakan di apa itu namanya, itu loh kepiting, kakinya langsung pada copot. Bener, coba saja kalau nggak percaya. Oke, itu. Kalau mungkin ada yang masih kurang paham atau bingung, langsung tulis di kolom komentar. Nanti akan kita coba jawab permasalahannya apa, dan mungkin tentang spek ini. Untuk skema ada ya di Google, itu ada banyak sekali. Di YouTube juga ada PSAC ya. PSAC itu sama dengan PS murni gitu kan. Jadi maksudnya murni itu murni
arus yang keluar murni diambilkan dari gulungan sekunder saja. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.